Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan saya Ditya Devi Marenda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sastra. Saya yakin Anda pernah dengar mengenai sastra dan tidak tahu betul sastra itu apa, caranya bagaimana. Sastra itu bukan sekedar kata-kata, sastra dan apa? Itu tidak ada manfaat yang sangat dalam dunia manusia. Tapi di sini kita akan belajar mengenai teori-teori ya. Dalam kajian ini kesempatan kita nggak fokus pada puisi. Sebelumnya saya yakin ada pernah baca puisi, ada pernah mendengar kata puisi atau sedikit paham mengenai puisi. Namun saya tidak yakin bahwa Anda mampu membuat puisi yang benar-benar membuat genre yang baru, aliran yang baru, sehingga Anda tidak terlalu pemikirannya dengan hal-hal yang sebelumnya Anda paham. Dulu ada pemahaman ya, jadi satu bait ada 4 baris, jumlah panjangnya sama, bentuknya itu saja. Tapi pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat sesuatu yang akan berubah dan kiranya agak menarik ya, sehingga anti mainstream sedikit daripada hal-hal yang dulu. Anda tahu HP Anda itu berkembang sesuai zaman. Kalau seni ataupun sastra sudah sewajarnya hal itu berkembang. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk hal-hal yang lain kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jadi guru Anda, untuk Anda, dan akan melayani Anda selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserahlah kalau kamu melihat video ini ya selamat pagi. Kalau Anda siang yang melihat berarti selamat siang. Ya kalau malam ya selamat malam. Oke, jumpa lagi dengan saya Ditya Devi Marenda, guru Anda di SMA N22 Surabaya. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Saya yakin Anda sudah begitu paham atau mungkin sedikit tahu tentang puisi. Seperti kita ketahui bahwa puisi masuk ke dalam ranah sastra, maka bisa kita simpulkan juga pada hari ini kita juga belajar sastra, utamanya yaitu puisi. Nah, yang pertama, sastra itu apa? Mengapa penting untuk dipelajari? Kadang-kadang kita tuh merasa bahwa apa sih ini sih nggak ada guna dalam kehidupan kita. Ngapain kita repot-repot belajar ini? Membosankan. Jangan salah. Karena saya pikir sastra itu penting. Oke, pertama, saya ingin Anda mencoba menyebutkan definisi sastra menurut kalian. Patut kita garis bawah juga ya, bahwa definisi dengan pengertian itu berbeda loh ya. Definisi dengan pengertian itu berbeda. Coba pikirkan dulu, coba. Oke, sudah punya jawaban? Mungkin ada mau berpendapat, silakan. Kalau ada berpendapat boleh diketik di kolom komentar di YouTube ini. Oke, sudah. Penting banget apa enggak sih kita belajar sastra? Jawab dengan jujur. Kalau Anda mengatakan tidak penting, saya ingin Anda juga menyatakan alasannya apa. Kenapa itu kok nggak penting? Tapi kalau itu penting, jawab dengan jujur juga. Kira-kira apa sih alasannya? Oke, sudah. Udah jawaban? Kalau udah jawaban, silakan Anda ketik di kolom komentar juga. Kira-kira kenapa ya? Selanjutnya, setelah kalian merumuskan bahwa sastra itu apa, di sini juga Bapak juga punya sebuah jawaban, yaitu sastra merupakan tulisan yang indah yang diambil dari bahasa Sanskerta susastra, yang selain indah juga bermanfaat. Jadi penting juga kita diskusikan indah itu apa, karena kadang-kadang keindahan antara satu orang dengan orang yang lain itu juga berbeda. Tapi kita samakan persepsi bahwa keindahan di sini adalah bagaimana kita semanusia secara objektif bisa menyatakan bahwa itu memenuhi baik, beretika juga, memiliki gaya-gaya bahasa yang tidak biasa seperti yang kita obrolkan dengan orang-orang di sekitar kita,
Terus manfaatnya apa? Bagi sudah pernah belajar puisi atau udah pernah baca novel atau udah baca cerpen, seharusnya Anda berpikir setelah baca itu kira-kira ada nggak ya nilai-nilai yang bisa kamu bawa dalam kehidupan? Karena pada hakikatnya itu kalau kita belajar itu juga harus kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Kira-kira manfaatnya gunanya begitulah ya. Jadi kita tuh kalau belajar sastra, belajar bahasa atau belajar apapun itu bukan sesuatu yang ngambang, tapi kita belajar ini pada sesuatu yang benar-benar berguna bagi kehidupan sehari-hari. Oke. Sastra itu berguna. Saat Anda membaca, Anda diajak untuk merenungkan kehidupan. Betul tidak kehidupan kita? Betul tidak lingkungan kita? Atau apapun itu. Umumnya kalau kita belajar sastra dan puisi pada era-era zaman dulu, sastrawan-sastrawan besar itu cenderung menuliskan hal-hal yang berbau tentang sebuah kritik terhadap pemerintahan. Ya kita harus wajar ya, bahwa pemerintah itu kadang juga punya salah, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka 100%. Setelah itu Anda bisa merasakan namanya sebuah katarsis. Kalau katarsis, apa itu katarsis? Anda bisa merasakan bahwa ada hal yang bergejolak dalam diri Anda. Gejolak jangan diartikan dalam arti yang negatif, tapi kita artikan dalam kata yang positif. Bagaimana hati Anda, pikiran Anda tersentuh, dan Anda merasakan sebuah hal yang melebihi dari tingkat rasa terharu atau syahdu. Kurang lebih seperti itulah katarsis. Oke, sekarang kita akan fokus ke puisi itu sendiri, bagian dari sastra yang saya pikir paling singkat karena saya yakin Anda tidak pernah melihat puisi itu sepanjang prosa. Prosa itu apalagi ya? Saya yakin Anda sering mendengar kata prosa, tapi saya kurang tahu Anda itu paham betul enggak dengan kata prosa. Saya tanya kebanyakan begini, prosa itu apa anak-anak? Kurang lebih jawabannya prosa adalah karangan bebas. Lah, terus karangan bebasnya seperti apa? Mudahnya begini, saat Anda membaca cerpen, membaca novel, artikel, esai, opini, dan kawan-kawan, itu namanya adalah prosa. Bebas karena tidak berbenturan pada rima, irama, maupun bait dan baris. Jika perlu kalian ingat juga bahwa kalau seorang penyair itu bahkan sampai sekarang itu meraih posisi terhormat dalam kehidupan, bahkan namanya cenderung abadi sampai sekarang. Di budaya manapun, kalau Inggris kita kenal Shakespeare berabad-abad lalu, tapi namanya masih terngiang-ngiang di kepala kita, utamanya kalau ada kata-kata seperti ini ya. Apa sih arti sebuah nama? Itu kurang lebih adalah ucapan atau quotes, kutipan dari Shakespeare. Di Indonesia ada namanya Rendra, ada Taufik Ismail, dan lain-lain. Rendra terkenal dengan gaya bicaranya dan gaya puisinya luar biasa. Dan kita tidak lupa juga bahwa ada seorang sastrawan atau seorang penyair yang mencoba untuk membuat arah sastra menjadi lebih modern, yaitu Haidil Anwar, seorang maestro pada zaman dulu. Kalau kamu pasti tahulah puisi yang judulnya adalah Aku. Nah, sekarang kita akan ngomong mengenai bagian dari puisi. Kalau puisi itu ada struktur fisik, seperti kita tahu fisik ini terlihat. Oke, mata bisa melihatnya, suara bisa kita dengar, dan lain-lain. Kebalikannya di struktur batin, yaitu suatu yang abstrak. Coba Anda melihat rasa, suasana, dan tema atau aman. Bisa nggak melihat? Jelas tidak bisa. Tapi Anda bisa menyebutkan rasa, suasana, tema, aman itu setelah Anda baca sebuah karya dulu tadi. Tapi saat kamu melihat bait, rima, irama, bahasa figuratif, metrum, tipografi, dan kata konkret, saya yakin Anda bisa melihatnya. Bait kelihatan, kalau nggak kelihatan gimana? Rima juga kelihatan, irama terdengar, bahasa figuratif bisa terbaca, metrum iya, tipografi bahkan jelas terlihat. Tipografi itu bentuk ya, bentuk dari puisi itu sendiri, sehingga puisi Anda itu tidak ya ada bentuknya, ada seninya ya, nggak klasik amat begitu. Nah, sekarang kita ngomong cara buat seni adalah ungkapan isi hati anak-anak. Saya yakin semua bisa, tapi ya belum tentu puisi itu baik, tapi saya yakin semua bisa. Perlu mencatat di sini adalah seni adalah ungkapan isi hati. Ekspresikan pemikiran dan hati Anda lewat puisi, tentu dengan kata-kata yang terpilih. Jangan asal Anda bicara seperti itu.
Karena berseni juga adalah mengenal kehalusan akal budi. Jadi bahasanya jangan ngawur. Memang harus puisi bentuknya seperti itu saja. Seperti yang kita bahas tadi tipografi mengenai bentuk. Anda bisa lihat puisinya Sutarji Kalsum Bakri mungkin yang bentuknya zigzag atau cuma satu, dikatakan satu baris juga. Mungkin iya. Ada satu puisi yang sangat fenomenal, judulnya adalah Luka, tapi isinya cuma hahaha. Jadi bentuknya itu jangan terpaku bahwa bentuknya itu ya gitu-gitu aja, kayak satu barisnya yang bersopan, itu semua, tapi itu Anda bisa berkreasi di situ. Nah kalau sastra nggak berkembang saat ini dengan teknologi, HP-mu saja berkembang, kok seni sastra? Lihat video dari saya tadi sudah dipaparkan dengan sedikit jelas lah ya mengenai struktur puisi, bagaimana fisik itu bagaimana, batin itu bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bisa share lagi lewat video-video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.